Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara, bertemu lagi dengan saya dalam membahas tentang penelitian eksperimen. Jadi penelitian eksperimen adalah penelitian yang sering dilakukan di dalam bidang penelitian pendidikan. Dalam penelitian eksperimen, variabel-variabel yang ada seperti variabel bebas dan variabel terikat itu sudah ditentukan secara tegas oleh para peneliti sejak awal penelitian. Biasanya tercantum dalam judul penelitian. Variabel bebas yang biasanya itu dimanipulasi secara sistematis. Alasan penelitian pendidikan lebih cocok menggunakan penelitian eksperimen ada dua alasan. Yang pertama, karena metode pengajaran lebih tepat disetting secara alami dan dibandingkan dalam keadaan yang tidak bias. Kemudian alasan kedua, penelitian dasar atau fundamental research tujuannya adalah menurunkan prinsip-prinsip ilmu teoritis ke dalam ilmu terapan, yang mana hal ini adalah sesuai dengan penyelenggaraan di sekolah. Metode penelitian eksperimen ini merupakan metode penelitian yang produktif karena dapat dilakukan dengan baik dan menjawab hipotesis yang berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Kemudian karakteristik penelitian eksperimen ini ada 3 alasan. Yang pertama, variabel bebas dapat dimanipulasi. Jadi yang dimaksud manipulasi ini adalah tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang peneliti atas dasar pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Misalnya ada perbedaan kondisi ruang atau kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen. Itu adalah yang disebut dengan manipulasi. Yang kedua, ada pengontrolan variabel atau variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. Maksudnya adalah usaha peneliti untuk memindahkan pengaruh variabel lain pada variabel terikat yang mungkin mempengaruhi penampilan variabel tersebut. Jadi misalnya ketika ada perbandingan metode mengajar, maka harus ada kelas kontrol dan ada kelas eksperimen. Akan tetapi yang dikontrol itu adalah karakteristik grup yang sama. Kita kadang-kadang suka membandingkan sesuatu hal yang berbeda. Misalnya kelompok kontrolnya di kelas IPS, IIS begitu ya. Kemudian kelompok eksperimennya di kelas MIA atau IPA. Jelas saja itu kan dua kelompok yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ada efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat di mana secara langsung diamati oleh peneliti. Jadi peneliti ini harus melakukan observasi terhadap dua kelompok tersebut dan melihat juga mencatat fenomena apa yang muncul yang memungkinkan terjadinya perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Jadi tetap observasi itu harus dilakukan untuk dapat melihat efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat. Misalnya dari segi respon siswa begitu ya. Kemudian misalnya bagaimana model pembelajaran tersebut berlangsung di mata siswa, disebar angket begitu ya. Respon siswa terhadap model pembelajaran tersebut. Nah, itu adalah efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat. Sekarang proses penelitian eksperimen yang pertama adalah melakukan kajian secara induktif yang berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak dipecahkan. Kemudian langkah kedua adalah mengidentifikasi permasalahan.
Langkah ketiga adalah melakukan studi literatur dari beberapa sumber yang relevan, memformulasikan hipotesis penelitian, menentukan definisi operasional dan variabel. Langkah keempat adalah membuat rencana penelitian. Langkah kelima melakukan eksperimen, dan langkah keenam mengumpulkan data kasar dari proses eksperimen. Langkah ketujuh yaitu mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel yang telah ditentukan. Langkah ke-8 mengorganisasi dan mendeskripsikan data sesuai dengan variabel. Kemudian langkah ke-9 adalah membuat laporan penelitian eksperimen. Sekarang membuat rencana penelitian eksperimen. Yang pertama adalah mengidentifikasi variabel luar yang tidak diperlukan, tetapi memungkinkan terjadinya kontaminasi proses eksperimen. Misalnya ketika ada model keefektifan model pembelajaran pada pembelajaran bahasa tertentu, kadang-kadang ada variabel luar seperti minat, begitu ya. Kemudian misalnya sumber pembelajaran, sumber belajar, begitu. Itu adalah variabel luar. Kemudian menentukan cara mengontrol mereka, kemudian memilih desain riset yang tepat, menentukan populasi, memilih sampel yang mewakili dan memilih sejumlah subjek penelitian, kemudian membagi subjek ke dalam kelompok kontrol maupun eksperimen. Yang terakhir adalah membuat instrumen yang sesuai, memvalidasi instrumen dengan para ahli, dan melakukan pilot study agar memperoleh instrumen yang memenuhi persyaratan untuk mengambil data yang diperlukan. Yang selanjutnya ini adalah desain penelitian pra-eksperimen. Di sini bisa pretest, begitu hanya satu kelas, begitu, kemudian langsung ada kelas, ada perlakuan, kemudian diadakan post-test. Di sini tidak ada grup kontrol. Kelemahannya karena tidak ada grup kontrol, jadi tidak bisa membandingkan keefektifan antara grup eksperimen dengan grup kontrol. Yang desain pra-eksperimen kedua yaitu perbandingan grup statis. Di sini lebih baik dari rancangan pertama karena ada eksperimen, ada kelas eksperimen, dan ada kelas kontrol. Tapi perbedaannya adalah di kelas eksperimen ini dikenakan perlakuan, di kelas kontrol tidak dikenakan perlakuan. Ini langsung, jadi tidak ada pretest dulu, langsung post test, langsung tes akhir. Nah, rancangan penelitian eksperimen yang pertama adalah post test hanya grup kontrol dengan random subject atau randomized subject. Post test only control group design. Di sini ini kelasnya ditentukan secara random, ada eksperimen, ada kontrol, kemudian variabel terikat dikenakan perlakuan, ada manipulasi, begitu ya, dan ada tes akhir. Di kelas kontrol tidak ada perlakuan, kemudian tes akhir. Yang dimaksud tidak ada perlakuan misalnya tidak dikenakan model pembelajaran yang dieksperimenkan. Desain keempat yaitu memasangkan subjek hanya post test secara random atau randomized match subject post test only. Di sini ada MR, ini match subject, begitu ya. Jadi eksperimen dipasangkan dengan kelas kontrol yang di ini random. Kelas kontrolnya secara random, eksperimen ada perlakuan, kelas kontrol tidak ada perlakuan. Kemudian desain kelima sama random. Perbedaannya di sini ada pretest, begitu, ada pretest dulu, kemudian manipulasi dan post test. Ini bagus ya kalau yang ada pretest di awal karena akan kelihatan peningkatannya dari pretest ke post test. Jadi kalau
kalau tidak ada pretest mau apa yang dibandingkan, jadi yang dibandingkannya hanya tes akhir saja. Tapi kalau ini tes awal dibandingkan, tes akhir juga dibandingkan. Saya sarankan Anda menggunakan desain yang kelima untuk eksperimen. Kemudian ada desain yang keenam, desain 3 grup Solomon. Ini ada 3 grup, eksperimen dan kontrol ada pretest. Kemudian yang grup ketiga ini tidak ada pretest. Kemudian yang kelas kontrol yang pertama ini dimanipulasi, kelas kontrol yang kedua, kelas kontrol yang pertama tidak dimanipulasi, kelas kontrol yang kedua dimanipulasi, gitu ya. Nah, ini desain 4 Solomon group, 4 grup Solomon. Kemudian ada faktorial sederhana, sampai desain yang lainnya. Baik, seperti itu mengenai penelitian eksperimen. Bila masih ada yang belum jelas, boleh ditanyakan di WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.